Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas deep learning dengan algoritma regresi linear dan regresi logistik. Dengan dosen pengampu Bapak Catur Nugroho, Eskom Mkom, kami dari kelas IFD21. Kelompok kami memiliki 4 anggota dengan saya sendiri, Mamila Zizi Tuko dengan NIM 230401010168. Selanjutnya ada rekan kami. Saya Heni Setianingrum dengan NIM 230401020060. Selanjutnya ada rekan saya. Saya Melisa Arta Sarfisialagan dengan NIM 230401010038. Selanjutnya dengan rekan kami. Perkenalkan, saya Mutiara Pasha dengan NIM 230401010099. Baik, yang selanjutnya yang pertama, di sini saya akan membahas tentang regresi linear terkait data diabetes. Regresi linear pada dataset diabetes adalah penerapan model regresi linear untuk memprediksi nilai variabel target yang dalam kasus ini adalah ukuran kuantitatif dari progresi penyakit diabetes setelah 1 tahun. Dalam penerapan regresi ini, kami menggunakan library scikit-learn, yaitu library Python open source yang digunakan untuk membangun model machine learning secara cepat, mulai dari tahap pre-processing data, pemilihan model, training, evaluasi, hingga deploying model. Library ini sangat populer karena mudah digunakan, memiliki API yang konsisten dan cocok untuk pemula maupun profesional. Adapun keunggulannya antara lain yang pertama mudah digunakan, yang kedua banyak algoritma siap pakai, kemudian dokumentasinya lengkap, cepat karena banyak fungsi dioptimasi dengan NumPy dan Python, serta cocok untuk mesin learning berbasis data tabular. Adapun langkah-langkah untuk penerapan regresi linear pada dataset diabetes ini, yang pertama kita memuat datasetnya menggunakan dataset diabetes yang telah disediakan oleh library scikit-learn. Dataset ini mencakup data klinis terkait diabetes dengan 10 fitur klinis dan 1 variabel target. Kemudian pemisahan fitur dan target, yaitu memisahkan fitur-fitur klinis dan juga variabel target dari dataset. Fitur-fitur ini digunakan sebagai input untuk model regresi linear. Kemudian pembagian data, dataset dibagi menjadi pelatihan dan data pengujian menggunakan metode seperti train, test, split. Data pelatihan digunakan untuk melatih model, sementara data pengujian digunakan untuk menguji kinerja model. Selanjutnya ada inisialisasi model, yaitu membuat dan menginisialisasi model regresi linear. Dalam contoh ini, kita menggunakan model linear regression dari scikit-learn. Kemudian pelatihan model menggunakan data dengan memanggil metode fit pada model. Keenam ada prediksi, menggunakan model yang telah dilatih untuk membuat prediksi pada data pengujian atau data baru. Ketujuh evaluasi model, yaitu mengukur kinerja model menggunakan berbagai metrik evaluasi seperti mean squared error, root mean squared error, mean absolute error, serta root squared, adjust squared, dan median absolute error. Dan yang terakhir adalah visualisasi hasil. Bisa membuat visualisasi seperti scatter plot untuk membandingkan nilai sebenarnya dan prediksi. Kami menggunakan model regresi linear untuk memprediksi nilai target berdasarkan fitur-fitur dalam dataset diabetes dan mengevaluasi kinerjanya menggunakan beberapa metrik evaluasi, juga menggunakan model yang telah dilatih untuk membuat prediksi pada data barunya. Ini untuk
Code yang pertama ini kita import semua library-nya. Ada library NumPy untuk operasi numerik, library Pandas, dan Matplotlib. Kemudian kita mengimport dataset bawaan. Kemudian ini untuk membagi data train atau tes. Kita kemudian mengimport linear regresinya serta metrik evaluasi model regresi. Kemudian di sini kita loading dataset diabetesnya menggunakan load diabetes. Kemudian dibuat fitur frame. Dan yang terakhir menambahkan kolom target. Lalu kita tampilkan jumlah baris dan kolom pada data frame-nya ada 442 baris dan 11 kolom. Berikut untuk seluruh isi data frame-nya. Kemudian di sini kita separate feature and target variable, yaitu memisahkan fitur dan variabel target. Lalu membagi dataset menjadi data pelatihan dan pengujian. Dan yang terakhir kita menginisialisasi model regresi linear dan melatih model pada data pelatihan. Di sini kita menggunakan model linear regression. Dan yang terakhir yaitu kita membuat prediksinya pada data pengujian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil dari regresi linear. Di sini ada menghitung metrik evaluasi. Metrik yang dihitung meliputi MSE, RMSE, MAE, R-square. Pada MSE ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai prediksi. Kemudian RMSE digunakan untuk menghitung seberapa besar kesalahan dari prediksi model. Setelah itu ada MAE untuk menghitung rata-rata akurasi model prediksi atau model uji coba dengan model prediksi. Kemudian ada R-square atau R kuadrat digunakan untuk mengukur seberapa baik model dalam menjelaskan variasi dalam dataset diabetes tersebut. Kemudian ada menghitung adjusted R-square, di mana adjust R-square di sini merupakan versi penyesuaian dari R2 untuk memperhitungkan jumlah fitur dalam model. Dan di sini merupakan jumlah dari banyaknya dataset. Kemudian P di sini merupakan fitur atau jumlah kolom yang terdapat dari dataset. Setelah itu membuat kode menampilkan hasil metrik evaluasi dan diperoleh output MSE sebanyak 2.900, sekian. Pada MSE ini, rata-rata kuadrat dari semua kesalahan menunjukkan nilai yang tinggi. Kemudian ada RMSE memiliki nilai 53,85. Dalam hal ini, model memiliki error prediksi sebanyak 53,85 dari nilai sebenarnya. Kemudian ada MAE menunjukkan 42,79. Pada MAE ini, rata-rata akurasi model menunjukkan lebih kecil dari nilai RMSE ini. Hal ini dapat dikatakan bahwa adanya nilai outlier dalam prediksi yang dihasilkan, sehingga menyebabkan nilai RMSE-nya lebih tinggi dari nilai MAE. Pada MAE ini, model menunjukkan setengah dari prediksi memiliki error yang absolut, sebanyak 37 unit. MAE ini lebih rendah nilainya dari RMSE dan MAE, sehingga menunjukkan
bahwa semakin kuat adanya outlier. Pada nilai R2 ini, model regresi menjelaskan sekitar 45,26% dari variabilitas data uji. Nilai R2 ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang sedang, tidak baik juga tidak buruk. Kemudian adjust R-square memiliki nilai 38,24%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak fitur yang tidak berkontribusi signifikan dalam model prediksi. Kemudian ada plotting prediction vs actual values yang di sini terdapat gambar scatter plotnya. Pada garis horizontal di sini merupakan nilai sebenarnya atau nilai aktual. Kemudian garis tegak lurus atau vertikal ini merupakan nilai prediksi. Titik-titik biru ini merupakan scatter point. Kemudian ada garis titik-titik merah ini, di mana garis merah ini merupakan kondisi ideal yang memuat nilai prediksi. Nilai prediksi harus sama dengan nilai sebenarnya untuk data yang memiliki keakurasian yang tinggi atau memiliki error yang kecil. Nah, pada scatter plot di sini memiliki pola persebaran yang variatif. Menunjukkan secara garis besar, model dapat memprediksi nilai. Kemudian, untuk error persebarannya, terdapat banyak nilai outlier. Misalnya, pada titik nilai sebenarnya di bawah 250 ini, yang memiliki angka prediksi 300, scatter point ini tidak mendekat dengan garis ideal, sehingga menunjukkan bahwa error dari model prediksinya cukup besar. Selanjutnya, model regresi akan membuat data baru dengan menambahkan satu fitur dalam kolom diabetes. Kemudian data diolah, dan hasil prediksi tersebut menunjukkan targetnya sekitar 129,75 unit. 129 tersebut merupakan ukuran progres penyakit setahun setelah titik awal tadi. Nah, dari data ini, kita dapat membuat ekspektasi dari nilai MAE yang terbaru, sehingga didapatkan nilai aktual dari data diabetes berada pada rentang 68,96 paling rendahnya dan paling tingginya sekitar 172,57. Nah, hasil tadi merupakan ekspektasi nilai dari MAE yang dibandingkan dengan nilai prediksi untuk data baru. Kesimpulan dari regresi linear tersebut, kualitas model yang ditunjukkan oleh RMSE dengan nilai 53,85 dan MAE dengan nilai 42,79 menjelaskan bahwa prediksi memiliki tingkat ketidakpastian yang cukup besar dengan kesalahan rata-rata 40-50 unit, sehingga menunjukkan bahwa model regresi linear ini belum akurat, dan prediksi data yang baru senilai 129,74 ini harus digunakan dengan hati-hati karena memungkinkan terjadinya error yang signifikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi logistik. Oke, yang pertama, regresi logistik adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen biner dengan satu atau lebih variabel independen, di mana variabel dependen biner ini memiliki dua kemungkinan nilai hasil, yaitu berupa ya atau tidak, sukses atau gagal, positif atau negatif, sehingga regresi logistik
bisa digunakan untuk memodelkan probabilitas bahwa variabel dependen akan mengambil salah satu dari dua nilai tersebut sebagai fungsi dari variabel independen. Kita langsung saja ke prakteknya. Pertama, kita menggunakan Google Colab untuk melakukan regresi logistik ini. Untuk langkah awal yaitu kita akan menginstal JCOP-ML dan Luigi, yaitu sebuah library dari Python karena kita menggunakan bahasa Python. Setelah install, kemudian kita akan mengimport NumPy sebagai NP, yaitu untuk menampung array, kemudian import pandas std sebagai manipulasi dan analisis datanya, kemudian import matplotlib plotnya sebagai PLT, yaitu untuk visualisasinya nanti, kemudian Seaborn sebagai CNI untuk visualisasi dari matplotlib-nya tadi. Kita juga menggunakan skcurrent untuk yang pertama train test split, yaitu untuk membedakan antara data uji dan juga data training. Kemudian untuk RPI yaitu untuk pemilihan fitur-fitur penting, di mana nanti akan dipilih fitur mana aja yang digunakan untuk mengaitkan antara nilai dependen tadi dengan independennya. Kemudian regression yaitu untuk melakukan regresi logistiknya. Kemudian standar scalar yaitu untuk menstandarisasi data yang ada sehingga nilainya tidak ada ketimpangan terlalu jauh. Kita menggunakan visualisasi dengan referensi dari situs 538, yaitu dengan ciri khas berupa hurufnya itu besar, kemudian nanti hasil visualisasinya berwarnanya mencolok cerah. Kemudian kita lanjut explore data analisis. Untuk yang pertama, kita harus mengimport filenya dengan sintaks seperti yang ada di layar ini. Kita menggunakan dataset berupa calon pembeli mobil dengan bentuk tipe data filenya yaitu CSV. Ini adalah tampilan dari dataset calon pembeli mobil, di mana terdiri atas 7 kolom yaitu ID, usia, status, kelamin, memiliki mobil, penghasilan, dan beli mobil. Kemudian kita lihat isi datanya berisi atas 1000 baris data terdiri atas 7 kolom. Info dari datasetnya yaitu datanya terdiri atas 1000, kemudian kolomnya ada 7, terusan tipe datanya yaitu integer, penggunaan memorinya 54,8 KB. Kemudian kita lihat data 0, yaitu kita lihat dari setiap kolom itu apakah terdapat data nolnya. Ternyata setelah kita eksekusi, datanya yang memiliki data 0 itu tidak ada, jadi aman. Kemudian kita lihat apakah ada data yang duplikat juga. Setelah kita lihat datanya, ternyata cara menghapusnya dengan sintaks yang seperti ini, yaitu dengan sintaks drop. Kemudian kita lihat datanya setelah kalau ada data yang duplikat, ini adalah kolomnya masih sama, ID, usia, status, kelamin, memiliki mobil, penghasilan, dan beli mobil. Kemudian ini adalah tampilan untuk presentase dari dataset
di mana 63,3%-nya yaitu calon yang membeli mobil dan yang 36,7%-nya yaitu yang tidak membeli mobil. Di mana kalau dilihat dari datasetnya, satu itu mewakili calon membeli dengan jumlahnya data yaitu 6033 baris, baris data, kemudian 0 itu yang tidak membeli yaitu 367. Kemudian kita lihat deskripsinya, di mana deskripsi dari dataset ini yang pertama count, yaitu jumlah datasetnya ada 1000 baris, kemudian min-nya yaitu rata-rata, kemudian STD yaitu standar deviasinya, kemudian nilai minimalnya, kemudian kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan nilai maksimalnya. Di mana pada kolom usia ada outlinernya. Usia 164 itu kan termasuknya nggak relevan ya. Jadi kita harus menangani outliner ini. Ada kolom usia. Cara penangannya yaitu kita membuat data di kolom usia itu batasnya kurang dari sama dengan 100 tahun. Setelah itu kita lihat deskripsinya dari dataset, lihat detailnya. Ternyata di usia pada kolom usia didapatkan maksimalnya tuh 65 tahun. Jadi udah aman. Kemudian, nah di sini kita akan melihat korelasi antar fitur. Fitur-fitur di sini yaitu dari kolom ID, usia, status kelamin, perusahaan memiliki mobil, penghasilan dan beli mobil ini kita kaitkan satu sama lain, di mana jika warnanya itu merah atau mendekati merah, maka nilai korelasinya itu semakin bagus. Di mana dari tabel ini dilihat korelasi antara penghasilan dengan beli mobil itu nilainya cukup tinggi, yaitu 0,76. Ini bisa menjadi patokan kita. Ini salah satu, sebenarnya sama intinya dengan yang dari gambar ini korelasi antar fitur, cuma kalau dari sini kita lebih detailnya lagi dijelaskan antara kalau yang titik-titik biru itu atau yang berwarna biru itu tuh yang tidak beli mobil, dan yang merah yang biru itu tuh yang tidak beli mobil, dan yang merah itu yang beli mobil. Itu dari tiap-tiap fitur dari kolom yang kita dapat dari dataset tadi. Sama. Nah, dari dataset itu kita akan membuat kuartil di mana dari kolom penghasilan. Dari kuartil 1 ini kita mendapatkan nilainya yaitu 187,25. Sedangkan untuk kuartil 3 itu 352,75. Jadi yang menjadi patokan kita yaitu di kuartil 1 untuk membuat kelas-kelas status ekonomi, di mana untuk kelas ekonomi bawah itu tuh logikanya yaitu yang nilainya tuh dikurang sama dengan kuartil 1, sehingga didapatkan tabelnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke visualisasi. Nah, di visualisasi ini kita akan membuat distribusi kelamin, yaitu 0 itu keterangannya untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. Frekuensinya dari laki-laki itu sekitaran 250-an ke atas, sedangkan perempuan itu masih di 240-an. Kemudian kita lihat di kolomnya, karena kita tadi membuat kolom baru lagi, yaitu yang bernama status ekonomi, jadi kolomnya bertambah lagi, bertambah status ekonomi. Kemudian kita bikin distribusi status pernikahan, di mana 0 itu untuk belum menikah atau single, 1 untuk menikah, 2 menikah punya anak, dan yang ketiga duda atau janda. Didapatkan distribusi seperti ini. Kemudian satu lagi distribusi kelas ekonomi.
setelah kita buat yang tadi kan tampilannya dalam bentuk tabel. Sekarang kita dalam bentuk diagram sehingga lebih jelas lebih mudah untuk dipahami. Kemudian ini distribusi yang memiliki mobil. 0 itu untuk keterangan yang tidak punya mobil, 1 mobil, 2, dan seterusnya. Ini untuk menampilkan tabel beli berdasarkan dari kolom kelamin di mana 0 itu perempuan, 1 itu laki-laki. Kemudian nilai beli dan tidaknya dari jenis kelamin terlihat bahwa nilainya segini. Kemudian untuk yang kemungkinan membeli berdasarkan dari jenis kelamin juga terlihat diagramnya perbedaannya cukup tipis ya. Kemudian untuk status di sini kan tadi 0 tuh untuk single, 2 tuh untuk menikah, 3 tuh yang menikah udah punya anak, 2 tuh menikah udah punya anak, dan 3 tuh untuk duda atau janda. Lihat diagramnya. Kemudian untuk status ekonomi, tadi dalam bentuk diagram batang, sekarang dalam bentuk diagram yang seperti ini. Oke, visualisasinya seperti ini. Sedangkan yang memiliki mobil juga sama. Untuk bab selanjutnya, modeling akan dipresentasikan oleh Mbak Gita. Terima kasih Mbak Heni. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan visualisasi. Yang pertama di sini adalah untuk map status ke label kelamin dan juga membuat komplotnya. Di sini adalah gambar dari visualisasi distribusi jenis kelaminnya. Dan dari barcode ini dapat kita lihat bahwa calon pembeli berjenis kelamin laki-laki itu sedikit lebih banyak daripada perempuan. Kemudian selanjutnya adalah map status ke label pernikahan dan juga komplotnya. Di sini kita dapat melihat ada visualisasi distribusi dari berdasarkan status pernikahan. Dan kita dapat melihat bahwa calon pembeli dengan status yang sudah menikah dan punya anak itu adalah yang tertinggi, diikuti dengan calon pembeli dengan status menikah pada urutan kedua, dan kemudian pada urutan ketiga adalah calon pembeli dengan status belum menikah atau single, dan yang paling sedikit itu adalah calon pembeli dengan status duda atau janda. Kemudian kita juga membuat kanplot untuk status ekonominya. Di sini terdapat visualisasi dari barcode distribusi kelas ekonomi yang menunjukkan bahwa status ekonomi kelas atas itu menduduki urutan teratas, kemudian diikuti oleh kelas menengah dan juga kelas bawah dengan jumlah yang seimbang. Selanjutnya kita akan membuat juga di sini adalah komplot untuk jumlah mobil yang dimiliki. Dan di sini adalah dari visualisasi distribusi memiliki mobil, di mana kita dapat melihat di sini bahwa calon pembeli yang sudah memiliki satu buah mobil itu adalah yang terbanyak, kemudian diikuti dengan yang belum memiliki mobil, dan juga yang sudah memiliki 2 mobil. Hanya sedikit calon pembeli yang memiliki lebih dari 2 mobil, yaitu 3 atau bahkan 4 buah mobil itu tidak ada. Kemudian kita juga membuat fungsi untuk plot perbandingan fitur dengan keputusan membeli mobil. Di sini kita dapat melihat visualisasi pada sebelah kiri, yaitu pie chart, yang menunjukkan 57,5% pembeli berjenis kelamin perempuan dan sebesar 42,5% itu berjenis kelamin laki-laki. Dan pada bar chart, yaitu keputusan membeli dibandingkan dengan tidak membeli berdasarkan jenis kelamin. Di sini kita dapat melihat bahwa sekitar 150 orang dari 360 orang yang berjenis kelamin perempuan itu tidak membeli, sementara sisanya melakukan pembelian. Namun pada jenis kelamin laki-laki itu tidak terdapat perbedaan yang cukup besar antara jumlah yang membeli dan tidak membeli.
Dan hasil analisa menunjukkan bahwa pembeli perempuan itu lebih besar kemungkinannya dalam membeli dibandingkan dengan yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian di sini juga ada chart untuk berdasarkan status pernikahan. Di sini ada pie chart yang menunjukkan bahwa 27,2% pembeli itu sudah menikah dan punya anak, kemudian diikuti dengan 26,4% itu berstatus sudah menikah, kemudian 23,4% itu berstatus duda atau janda, serta 23,1% itu berstatus belum menikah. Sementara pada bar chart beli versus tidak beli berdasarkan status, itu sebagian besar dari setiap status pernikahan itu melakukan pembelian. Dapat dilihat pada bar chart yang berwarna biru. Dan juga dari setiap status pernikahan itu sekitar setengahnya yang tidak membeli. Dari hasil analisa ini menunjukkan bahwa calon pembeli dengan status sudah menikah serta yang sudah menikah dan punya anak itu lebih mungkin untuk melakukan pembelian dibandingkan dengan yang belum menikah, yang belum menikah dan juga yang berstatus duda atau janda. Kemudian di sini kita dapat melihat juga ada pie chart untuk status ekonomi. Di sini 77,4% itu merupakan kelas atas, 21,8% merupakan kelas menengah, dan sebagian kecilnya adalah kelas bawah. Dan untuk bar chart beli versus tidak membeli berdasarkan status ekonomi, itu kita dapat melihat bahwa kelas atas itu pasti melakukan pembelian, sementara kelas bawah itu lebih sering untuk tidak membeli. Dan hasil analisa ini menunjukkan bahwa calon pembeli dengan status ekonomi kelas atas itu lebih mungkin untuk melakukan pembelian mobil dibandingkan dengan kelas menengah dan bawah. Kemudian kita dapat melihat di sini berdasarkan jumlah mobil yang dimiliki, pie chart menunjukkan bahwa sebesar 39,8% sudah memiliki satu buah mobil, 29,9% belum memiliki mobil, dan 29,5% sudah memiliki dua buah mobil. Pada bar chart beli versus tidak membeli berdasarkan jumlah mobil yang dimiliki, calon pembeli yang belum memiliki mobil memiliki jumlah yang seimbang antara membeli dengan tidak membeli. Dan hasil analisa menunjukkan bahwa calon pembeli yang belum memiliki mobil dan sudah memiliki satu atau dua mobil itu lebih mungkin untuk melakukan pembelian. Kemudian kita lanjutkan dengan modeling. Di sini kita terlebih dahulu memisahkan fitur X dan target Y dan melakukan split train atau tes dengan stratify dan menampilkan shape-nya. Size yaitu 0,2, di mana 20% data untuk tes dan 80% data untuk train. Di sini kita dapat melihat bahwa total baris setelah pre-processing berjumlah 998 kolom. Kolom fitur 9 menunjukkan bahwa fitur kategorial seperti status ekonomi dan status telah di-encode atau one-hot coding. Dan hasil output ini menunjukkan bahwa pembagian data seimbang dan siap untuk modeling. Kemudian selanjutnya membuat preprocessor pipeline dengan scaling dan logistic regression, turning dengan randomized search CV, fit model, serta mencetak base params dan skor. Hasil skor akurasi yaitu 93,23% akurasi pada data train, menunjukkan bahwa model fit baik pada data train. Kemudian 92,73% base score dari CV menunjukkan bahwa rata-rata akurasi CV terbaik. 93,5% akurasi pada data test menunjukkan bahwa performa baik dan tidak overfit karena mirip dengan train. Kemudian memprediksi pada test set serta menampilkan prediksi dan y-test. Di sini kita kemudian melanjutkan dengan evaluasi. Yang pertama melakukan import metrik evaluasinya. Kemudian menghitung dan mencetak classification report, precision, recall, F1 score, dan juga supportnya. Dari hasil akurasinya 94% total prediksi benar dari 200 sampel tes. Dan macro average atau rata-rata sederhana per metrik 0,93 untuk precision, recall, dan juga F1 score. Dan weighted average atau rata-rata tertimbang berdasarkan support itu 0,94. Berdasarkan hal tersebut, maka model performa terlihat baik dengan tingkat akurasi 94% dan precision yang tinggi untuk kelas 1 atau beli, dan recall yang seimbang. Tidak ada indikasi overfit atau underfit yang berat.
Hal ini menunjukkan bahwa model cocok untuk memprediksi pembelian mobil berdasarkan fitur seperti usia, penghasilan, dan juga lain-lainnya. Kemudian kita juga menghitung confusion matrix dan plot heat map-nya. Confusion metric itu adalah tabel evaluasi untuk model klasifikasi biner yang menunjukkan perbandingan antara nilai aktual, y-test, dan prediksi mobil. Sumbu X sebagai predicted atau prediksi model, dan sumbu Y sebagai aktual atau nilai sebenarnya. Dengan kelas 0 tidak beli mobil dan 1 itu beli mobil. Di sini kita dapat melihat dari confusion metric yang dihasilkan, sumbu X-nya predicted dan Y-nya aktual. Kita dapat melihat pada kolom pertama baris pertama bernilai 68, di mana model berhasil memprediksi bahwa yang tidak membeli dengan actual yang benar-benar tidak membeli itu sebesar 68. Jadi kita dapat melihat bahwa di sini kolom 1 baris 1 predicted 0, actual 1 sebesar 68, true negatif TN, prediksi benar tidak beli, aktuar juga tidak beli. Lalu kolom 2 baris 1 di sini predicted 1, predictednya 1 dan aktualnya 0 sebesar 5 atau yang dinamakan dengan false positive FP. Prediksi beli tapi aktualnya tidak beli. Jadi diprediksi dia membeli, ternyata dia tidak membeli, itu sebesar 5. Kemudian kolom 1 baris kedua predicted 0, actual 1 sebesar 8 atau false negative FN, di mana di sini adalah prediksinya tidak beli, tapi ternyata aktualnya dia beli. Kemudian di kolom 2 baris 2, predictednya 1, actualnya 1, itu sebesar 119, atau true positive TP, prediksi benar beli, dan aktualnya benar juga membeli. Jadi secara keseluruhan model baik dan akurat dengan nilai kesalahan yang cukup rendah. Kemudian kita menghitung juga precision dan AUC-nya. Di sini untuk precision 95,96% prediksi positif model adalah benar. Hasil ini menunjukkan bahwa model sangat akurat dalam memberikan prediksi positif karena kesalahan false positifnya sangat kecil. Kemudian AUC menunjukkan bahwa kemampuan model untuk membedakan kelas positif dan negatif. Dari hasil yang didapatkan, model memiliki kemampuan 93,43% untuk membedakan antara kelas positif dan negatif. Selanjutnya kita lanjutkan dengan menghitung probabilitas ROC curve dan juga plot kurva dari ROC. Di sini kita dapat melihat ROC curve yang dihasilkan dengan area 0,97. Dan kurva ini menunjukkan bahwa model memiliki 97% kemampuan membedakan antara kelas positif dan negatif. Kemudian kita juga oversample data untuk mengatasi imbalance. Kita mengulang modeling dengan data resample. Dan kemudian kita juga menampilkan skor, prediksi, report, dan confusion matrix untuk model yang menggunakan data resample tadi. Dan di sini kita mendapatkan bahwa akurasinya 95% total prediksi benar dari 254 sampel test. Macro average atau rata-rata sederhana per metriknya 0,95, yaitu untuk precision, recall, dan F1 score. Kemudian weighted average-nya rata-rata tertimbang berdasarkan supportnya 0,95. Dan model performa dengan data dari sampel terlihat lebih baik dengan tingkat akurasi 95%. Dan berikut adalah confusion metric yang dihasilkan dengan data dari sampel. Kita dapat melihat bahwa kolom 1 baris 1, di mana predicted-nya 0, dengan aktualnya 0, itu sebesar 133 atau true negatif TN. Jadi prediksinya benar tidak beli, dan aktualnya juga tidak beli. Kemudian kolom kedua baris pertama itu adalah predicted-nya 1 dan aktualnya 0, atau false positive FP bernilai 5, di mana prediksinya membeli, tapi ternyata dia tidak membeli. Kemudian kolom ke-1 baris kedua, di sini predicted-nya 0, aktualnya 1 sebesar 7 atau false negative FN. Prediksinya tidak beli tapi ternyata membeli. Kemudian ada kolom 2 baris 2, di mana dia predicted-nya 1, actualnya 1 atau 100 sebesar 109 atau true positive TP, di mana prediksinya benar beli dan aktualnya juga membeli. Dan secara keseluruhan kita dapat melihat bahwa model resample itu lebih baik dan akurat dengan nilai kesalahan yang rendah. Kemudian plot ROC curve untuk model resample tersebut, kita dapat melihat di sini bahwa areanya 0,98. Di sini menunjukkan bahwa ROC curve-nya
model resample ini memiliki 98% kemampuan membedakan antara kelas positif dan negatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih dan semoga bermanfaat.